Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Esa MH, NIDN 0929127902, sebagai dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, TMT 17 Maret 2014. Baiklah, saya akan mempresentasikan deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan pada Prodi Ilmu Hukum Universitas Indonesia Timur Makassar, yaitu mata kuliah Hukum Perdata dengan kode mata kuliah 4HU 204 yang diajarkan pada semester genap atau semester 2 dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah ini membahas mengenai perbandingan teori kepemilikan dan penguasaan, hak milik, perkawinan, kecakapan adopsi, pengangkatan anak, kontrak waris, serta hak milik dan hak atas tanah. Mata kuliah ini dirancang dalam 16 kali pertemuan. Setelah mengikuti mata kuliah Hukum Perdata, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui urgensi dari perbandingan hukum perdata. Terus yang poin kedua adalah mahasiswa mampu mengkaji perbandingan sistem hukum pada umumnya. Lalu kemudian di poin ketiga adalah mahasiswa mampu menguraikan perbandingan teori kepemilikan dan penguasaan. Lalu kemudian di poin keempat, mahasiswa harus mampu memahami dan menganalisis perbandingan teori kepemilikan dan penguasaan. Dan poin terakhir adalah di poin kelima, yaitu mahasiswa harus di sini mampu menjelaskan hak milik menurut BW serta mengidentifikasi perbandingan hak milik itu sendiri. Kemudian strategi pembelajaran yang saya gunakan dalam mengajarkan mata kuliah Hukum Perdata ini, khususnya dalam Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur, saya mengkombinasikan berbagai macam metode, diantaranya metode ceramah, metode sumbang saran, lalu kemudian diskusi serta student center learning. Kontrak pembelajaran yang saya laksanakan meliputi kesepakatan terkait kehadiran, keaktifan mahasiswa dalam forum diskusi, sikap atau attitude dalam kelas. Tugas mata kuliah dalam hal ini, mahasiswa dituntut untuk mengerjakan makalah-makalah yang nantinya dapat menjadi literatur bagi mahasiswa. Kemudian dalam perkuliahan digunakan juga metode tanya jawab yang interaktif, serta ujian pada tengah semester dan akhir semester yang diadakan sesuai dengan jadwal kalender akademik Fakultas Hukum, bisa dalam bentuk esai dan dalam bentuk evaluasinya. Adapun capaian pembelajaran oleh mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah, aspek yang akan dinilai itu adalah satu, terkait dengan penilaian kehadiran itu sebesar 20%. Lalu kemudian poin kedua itu adalah keaktifan mahasiswa dalam forum itu sebesar 15%. Nah, pada poin ketiga, penilaian sikap atau attitude mahasiswa itu sebesar 15%. Nah, pada poin keempat itu tugas mata kuliah itu sebesar 10%. Nah, selanjutnya pada poin kelima, ujian tengah semester itu sebesar 20%. Nah, dan yang terakhir adalah pada poin ke-6, itu ujian akhir semester sebesar 20%.
Jadi untuk lebih memperjelas mata kuliah hukum perdata, silahkan simak video pengajaran saya. Terima kasih. Ya, baik. Pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kita yang kedua ya. Jadi sebelumnya itu saya akan mengucapkan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Untuk mata kuliah kita pada kali ini yaitu hukum perdata, ya. Di mana hukum perdata ini sangat jelas di dalam kurikulum yang ada di perguruan tinggi maupun di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan terkait masalah klasifikasi hukum, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang klasifikasi hukum, di sini ada dua, ya. Yang pertama adalah hukum publik. Nah, ini tentunya mahasiswa harus memahami dan harus dimengerti biar nantinya setelah di semester-semester berikutnya mahasiswa bisa lebih banyak mengetahui tentang hukum publik, ya. Terus yang kedua adalah terkait masalah hukum privat. Nah, ini juga hukum privat. Nah, untuk klasifikasi hukum publik di sini mahasiswa bisa lihat bahwa ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, ya, menyangkut kepentingan umum, hak pidana, hukum pidana, hukum tata negara, hukum nasional, HAM, ya, seperti itu. Nah, terkait dengan hukum publik ini, kita berbicara tentang antara masyarakat dengan pemerintah, ya. Kalau kita berbicara tentang hukum publiknya, nah contohnya di sini hukum pidana. Hukum pidana itu terkadang kita melihat di salah satu persidangan, di situ terwakili oleh jaksa, ya, jaksa. Lalu kemudian terkait dengan dari sipil dalam artian masyarakatnya itu ada tersendiri juga disediakan, yaitu ada biasa dalam pengadilan yang dikatakan pos vakum. Ada pengacara tersendiri di situ, ya. Jadi dia diwakili dari masyarakat. Masyarakat yang dalam hal ini adalah pengacaranya. Jadi kita berlawanan dengan pemerintah. Itu dalam hukum pidana publik, ya. Sedangkan kalau kita berbicara tentang hukum privat ini adalah ketentuan hukum yang mengatur hal-hal bersifat keperdataan, ya. Keperdataan dalam artian itu kebenaran, harta, ya. Jadi dia itu person to person antara satu masyarakat yang lain dengan masyarakat yang lainnya lagi, ya. Person, kepentingan pribadi. Di sini sangat jelas bahwa mengatur hal-hal yang bersifat kepentingan pribadi, ya, kepentingan pribadi, hukum perdata atau hukum data. Salah satu contoh yang bisa saya jelaskan di sini terkait masalah hukum privat yang biasa terjadi di masyarakat itu adalah masalah sengketa tanah. Ya, masalah sengketa tanah itu antara si A dengan si B bersengketa tentang objek, karena si A merupakan juga merasa memiliki terkait masalah objek sengketa itu. Lalu kemudian yang si B juga merasa memiliki bahwa ini juga merupakan hak daripada sengketa itu. Jadi antara personnya, antara orang per orangnya itu. Nah, biasanya di dalam sengketa antara person ini yang dimaksud dengan hukum privat, ini biasanya disengketakan di dalam pengadilan itu adalah sengketa tanah, ya, sengketa tanah. Jadi di dalam pengadilan itu sangat jelas yang bersengketa antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, untuk memperlihatkan apa yang menjadi alat bukti atau alas hak antara
masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Gitu. Lalu kemudian kita lanjut di pengertian hukum perdata. Nah, di sini mahasiswa sangat jelas melihat bahwa pengertian daripada hukum perdata itu adalah hukum perdata di sini dibagi dua, ya, dibagi dua. Yang pertama adalah hukum perdata materi dan hukum perdata formil, ya. Nah, lalu kemudian pengertian hukum perdata materi. Terkait dengan pengertian hukum perdata materi ini adalah salah satu profesor Subekti berpendapat bahwa jadi di sini ada beberapa profesor yang berpendapat, salah satunya adalah Profesor Subekti mengatakan bahwa segala hukum yang pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Lalu kemudian yang kedua adalah Profesor Sri Sudewi Wasdono Sopyan, ya. Terus yang ketiga adalah Ridwan Sahrani, hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Inilah tadi yang dimaksud oleh hukum privat ini sendiri. Jadi sekarang mahasiswa sangat jelas memahami dan mengerti karena terkait masalah pendapat Ridwan Sahrani itu mengatakan bahwa menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan, ya kan? Kepentingan perseorangan. Lain tadi yang saya jelaskan tentang tentang hukum pamrihnya itu, ya. Lalu kemudian kita lanjut. Yang berikutnya adalah berdasar ruang lingkupnya, ya. Di sini mahasiswa harus memahami terkait dengan ruang lingkupnya itu seperti apa. Jadi terkait dengan ruang lingkupnya di sini ada dua, ya. Yang pertama adalah hukum perdata dalam arti luas, ya. Jadi kita tidak boleh berpikiran secara serta-merta bahwa hukum perdata itu menganulir hanya secara sempitnya saja. Di sini bisa mahasiswa lihat terkait masalah dalam arti luasnya dan masalah perdata dalam arti sempitnya. Nah, kalau dalam arti luasnya mencakup hak perdata dalam arti sempit dan hukum dagang. Nah, terkait dengan hukum dagang ini juga kan sering terjadi di masyarakat terkait masalah perjanjian, ya, kontrak, nah itu terkait dengan perjanjian dan kontrak itu. Nah, terus yang kedua, hukum perdata dalam arti sempit, hubungan hukum perdata dan hukum dagang lex specialis derogat legi generali, ya. Mungkin mahasiswa saya bisa menjelaskan terkait masalah lex specialis derogat legi generali. Yang dimaksudkan itu adalah mendahulukan yang khusus, ya, daripada yang umum, ya. Harus mendahulukan yang khusus daripada yang umum. Nah, mahasiswa mungkin perlu memahami bahwa yang khusus itu seperti apa, yang umum juga itu seperti apa, ya. Nah, saya bisa mengambil salah satu contoh, misalkan pemilihan gubernur, ya, atau pemilihan bupati. Itu kan punya aturan tersendiri, undang-undang tersendiri, ya. Jadi dia tidak mencampur adukan dengan aturan-aturan yang ada, seperti itu, ya. Intinya kalau kita berbicara tentang lex specialis derogat legi generali, itu mendahulukan yang khusus daripada yang umum. Oke. Lalu kemudian kita lanjut terkait masalah pluralistis hukum perdata di Indonesia, ya. Hukum perdata Barat dan hukum perdata adat dan hukum perdata Islam. Lalu kemudian hukum perdata nasional. Nah, terkait dengan hukum perdata Barat, nah kita ini kan sebenarnya penganut yang namanya Eropa kontinental Anglo-Saxon, ya, civil law. Lalu kemudian kalau hukum perdata ini kan terkait masalah kebiasaan, ya, kebiasaan
yang berlaku di masyarakat yang dijadikan suatu aturan ya atau acuan. Itu kalau berbicara tentang adat. Dan biasa berbicara tentang hukum adat ini terkadang ada biasa sanksi sosial juga yang terjadi di masyarakat itu, seperti misalkan ada cemohan, hinaan, karena ada beberapa masyarakat yang memang mengedepankan adat istiadat tersebut. Nah, lalu kemudian kita berbicara tentang hukum perdata Islam. Perdata Islam ini biasanya kita mendengar masalah sengketa kewarisan, ya. Kewarisan dalam artian otomatis kan punya pengadilan tersendiri, yaitu di pengadilan agama terkait dengan sengketa kewarisan itu bagi orang Islam. Nah, kalau bagi orang non Muslim itu di pengadilan negeri ya. Lalu kemudian terkait dengan hukum perdata nasional itu sendiri. Ya, sampai di sini ada mungkin dari mahasiswa yang bertanya? Ya, silakan. Apakah kasus perdata bisa menjadi kasus pidana? Nah ini salah satu contoh terkait apa yang telah dipertanyakan oleh salah satu teman mahasiswa. Apakah kasus perdata bisa menjadi kasus pidana? Nah ini sangat luar biasa pertanyaannya ya. Nah, terkait dengan hukum perdata, apakah bisa menjadi suatu hukum pidana? Nah itu. Jadi kita di sini harus memahami dulu. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ada namanya hukum privat, ada namanya hukum publik, ya. Nah, terkait yang pertanyaannya tadi ini, apakah perdata bisa dipidanakan? Kan seperti itu, ya. Perdata itu sangat bisa dipidanakan. Salah satu mungkin mahasiswa yang saya bisa berikan contoh di sini, banyak kejadian di masyarakat terkait masalah sengketa tanah tadi itu yang saya sudah jelaskan, atau utang piutang. Utang piutang merupakan salah satu materialnya itu terkait masalah materi problemnya itu masalah tagih menagih atau utang piutangnya itu kan utang piutangnya. Nah, seseorang telah contohnya misalkan seseorang meminjam misalkan 100 juta dipinjam. Tetapi pada saat meminjam 100 juta itu dan ada tanggal jatuh tempo di tanggal 2 misalkan, lalu kemudian orang yang meminjam itu tidak tepat waktu melakukan suatu pembayaran, maka di dalam hukum perdata dikatakan wan prestasi atau tidak ada prestise. Tidak ada prestise yang dilakukan oleh si peminjam kepada si pemberi pinjaman itu. Lalu kemudian muncullah suatu masalah pidana. Nah, dalam masalah pidana ini kita mengenal yang namanya mens rea. Mens rea itu adalah niat dari salah satu pelaku itu. Nah, jadi misalkan saya memang niatnya mau pinjam memang, tetapi dari beberapa rangkaian kebohongan, ya. Dari beberapa rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan oleh si peminjam itu, akhirnya seorang penyidik itu bisa menetapkan seseorang itu menjadi seorang tersangka karena yang ditempati meminjam itu telah melakukan akan melakukan pelaporan di kepolisian terkait dengan dana atau uang yang dipinjam orang itu belum dikembalikan. Itu dengan mens reanya itu rangkaian kebohongan, tipu muslihat, makanya bisa dijadikan sebagai suatu tindak kejahatan pidana seperti itu ya. Jadi memang awalnya ini perdata, wan prestasi, lalai dari tanggung jawabnya. Seseorang itu tidak punya prestise, tidak ada prestisenya. Jadi mungkin seperti itu mahasiswa bisa memahami hal seperti itu ya. Nah, baik. Saya lanjut lagi. Ya ini. Di sini ada beberapa terkait masalah hukum perdata material yang berlaku di Indonesia bersifat pluralis. Hal ini terkait dengan sejarah politik. Hukum pada masa Hindia Belanda berdasarkan insight strategi
ya, STML, yang mengatur tentang penggolongan penduduk dan hukumnya yang berlaku bagi mereka. Ini pada zaman Hindia Belanda, ya. Nah, lalu kemudian kita masuk di golongan Eropa. Golongan Eropa pribumi putra. Nah, ini ya, ini diatur. Mahasiswa harus memahami di sini bahwa di pasal 131 PS itu adalah golongan Eropa berlaku di KUHP Perdata berdasarkan asas konfederasi. Ya, lalu kemudian golongan putra berlaku ada ordonansi. Terus perkawinan Indonesia, Kristen, Jawa, Minahasa, dan Ambon. Nah, di sini perlu mahasiswa memahami terkait dengan beberapa ayat yang ada di pasal 131, yaitu golongan timur asing, Tionghoa, yang bukan Tionghoa berlaku sebagian hukum perdata, hukum kekayaan dan waris testamenter, ya, hukum waris tanpa wasiat, hukum pribadi. Nah, ini mungkin tadi yang terdahulunya tadi saya sudah sampaikan kepada mahasiswa terkait masalah hukum keluarga, berlaku hukum negaranya sendiri. Itu sudah saya jelaskan di awal yang tadi, ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini ya, kita lanjut terkait masalah sumber hukum perdata material. Tadi di awal saya sudah jelaskan ada material, ada formil, ya. Terkait dengan hukum perdata material ini adalah sumber dalam arti formal. Asal hukum perdata dari Belanda, yaitu BW, ya. BW yang dimaksud di sini BW itu adalah jadi white book, itulah KUHP, ya, KUHP perdata. Ya, karena kan biasa ada bukunya juga tersendiri, KUHP perdata punya buku tersendiri, lalu kemudian hukum pidana juga punya buku tersendiri. Nah, sumber dalam arti material atau tempat, yaitu pertama adalah peraturan perundang-undangan, ya, peraturan perundang-undangan. Lalu kemudian yang kedua adalah hukum adat. Nah, ini tadi juga sudah saya jelaskan di awal terkait dengan hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Lalu kemudian konvensi, traktat, perjanjian internasional, jurisprudensi, dan salah satu doktrin. Nah, kemudian kita lanjut di poin berikutnya adalah terkait masalah dasar hukum berlakunya BW di Indonesia. Ini BW tadi itu saya sudah jelaskan, yaitu menjadi white book yang kita jadikan sebagai patokan atau kiblat di dalam mengatur atau rambu-rambu lalu lintas yang ada di masyarakat.